Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran jami'i ni'amih mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita di kajian akhlak tasawuf, yang pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang mujahadah dan riyadhah. Mujahadah biasanya lengkapnya mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Mujahadah berasal dari kata jahadah. Jahadah artinya berusaha sungguh-sungguh. Dari kata jahadah inilah berubah menjadi kata jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jika jihad itu adalah perang fisik melawan musuh fisik, ijtihad itu mengeluarkan seluruh kemampuan rasionalitas kita untuk mampu memahami dalil-dalil yang tafsili sehingga mampu dikeluarkan hukum-hukumnya. Sedangkan mujahadah itu adalah perang batin, muharabatun nafsi, perang melawan nafsu. Para ulama berdebat tentang mana yang lebih tinggi, apakah perang fisik atau perang melawan nafsu. Karena ada pernyataan Rasulullah sepulang dari perang Badar, Rasulullah menyatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafsi, jihadul akbar. Kita baru pulang dari perang kecil, padahal itu perang yang sangat heroik, ya, di mana perang pertama terjadi antara pasukan Rasulullah secara besar-besaran dengan orang kafir Quraisy, ya, di mana Rasulullah menang telak meskipun secara jumlah sepertiganya Rasul, ya, 313, musuhnya 1000-an, tetapi dengan pertolongan Allah maka Rasul menang. Tapi Rasul menyebut bahwa perang itu perang kecil. Justru pulang dari perang Badar itu kita akan menjemput perang besar, kata Rasulullah, yakni perang melawan nafsu. Sebagian ulama mengatakan ini terindikasi sebagai hadis yang mengalami kecacatan secara makna kalau dikaji dalam ilmu ilalul hadis, karena mosok perang melawan nafsu itu terus lebih berat, lebih besar dibanding perang fisik. Tetapi ulama yang lain menjelaskan bahwa ini menunjukkan betapa mujahadah itu memang sangat penting, ya, bahkan bisa mengalahkan perang fisik. Kenapa? Karena nafsu itu kalau menyerang dia sama, bahkan lebih dahsyat daripada musuh fisik yang menyerang. Nafsu syahwat laki-laki ketika bangkit dan bergejolak menginginkan lawan jenis itu juga tidak gampang dihindarkan. Pada laki-laki yang tidak punya benteng akidah yang kuat, maka itulah yang menyebabkan dia jatuh berulang-ulang kepada dosa yang besar, perzinahan. Begitu juga ketika seseorang diprovokasi emosinya, maka itu juga sama seperti musuh yang sedang menggertak. Maka banyak orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya sehingga bisa memukul, menendang, mencekik, menempeleng, bahkan bisa membunuh, bahkan bisa nembak anak buahnya sendiri dan seterusnya. Ini karena hebatnya serangan nafsu dari dalam diri orang itu. Sementara nafsu ini tidak terkendali, ya, nafsu ini tidak terkendali. Kalau begitu, perang melawan nafsu itu bukan persoalan sepele. Kata para ulama begini,
perang melawan musuh itu betapapun berat, musuhnya kelihatan. Kita perang lawan musuh itu jelas musuhnya di depan. Kayak Palestina lawan Israel jelas musuhnya kelihatan. Sedangkan perang melawan nafsu itu tidak kelihatan karena diri sendiri. Orang kalau disuruh menundukkan diri sendiri itu lebih rumit, ya. Lebih rumit. Orang bisa menundukkan siapapun tapi tidak bisa menundukkan diri sendiri. Fir'aun adalah contohnya. Semua bisa dikalahkan tapi dirinya tidak bisa dikalahkan. Akhirnya dia harus terjerumus oleh nafsunya sendiri dan kalah lawan dirinya sendiri. Perang melawan fisik betapapun berat itu ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya. Orang perang itu tetap ada batas waktunya. Meskipun gencatan senjata itu lama nggak disetujui, ya tetap ada batasnya. Paling tidak ya berhenti waktu malam, siang baru perang lagi dan seterusnya. Ada batasnya. Tapi perang melawan nafsu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Sampai kapan kita harus nahan syahwat kita dari perempuan yang mungkin saja cantik, seksi, godain kita, ya sampai kiamat, sampai kita mati. Sampai kita mati. Sampai kapan kita harus bisa nahan amarah kita sehingga kita benar menjadi orang yang kuat kontrolnya terhadap emosi? Sampai mati. Sampai malaikat maut nyabut roh kita tidak marah, ya, kita tidak marah. Tapi kalau orang marahan kebayang, wong dia kesenggol dikit aja udah marah, ya, senggol bacok katanya truk gitu. Lah ini kalau terus dicabut oleh malaikat maut apa enggak, marah-marah gak karuan, ya. Kalau orang dicabut nyawanya marah-marah gak terima, ya bahaya, bisa su'ul khotimah orang itu. Maka perang melawan nafsu itu secara hakikat lebih berat, ya. Lebih berat karena musuhnya tidak kelihatan, waktunya tidak terbatas, ya. Waktunya tidak terbatas. Ini yang seringkali saya sampaikan, ya, dikatakan oleh Ibnu Athaillah, jarak kita ke Allah itu ya nafsu itu, ya. Selesai kita dengan urusan nafsu sampai kita ke hadirat Allah, ya. Sampai kita ke hadirat Allah. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idza masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuk wala qit'atan bainaka wa bainahu hatta tamhuha wuslatuk. Tidak ada jarak antara kamu dan Allah itu, kata Ibnu Athaillah, ya. Selama kamu tidak serius mengalahkan nafsumu, maka tidak ada pergerakan batin kepada Allah itu. Meskipun orang kelihatannya sholatnya banyak, ngajinya banyak, puasanya banyak, sholat malamnya banyak, tapi dia tidak pernah ngontrol nafsu. Ya, ketemu perempuan ya wis dipelototin aja. Oh, ada perempuan godain ya digodain juga. Tidak tahu istrinya siapa ya wis dikerjain juga. Kalau begini mah tidak akan ada gunanya sholat banyak, wirid banyak, ngaji banyak, ini tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya. Maka sekarang kita bisa tahu jawabannya. Kenapa kok ada orang buat pondok Quran, tahu-tahu anak buahnya, santrinya dizinai. Ya dia tidak pernah ngelola nafsunya. Dia ngapalin Qurannya tapi dia tidak pernah ngurusi nafsunya. Nafsunya tetap liar. Kenapa? Pembunuhnya Sayyidina Ali itu bukan orang biasa, dia shaimun nahar, qaimul lail, hafizul Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali itu lupa hafal Quran, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam. Tapi kok sih bunuh? Ya dia tidak pernah mengendalikan kemarahannya. Ya tetap saja jahatnya, tetap marahnya, tetap pendendamnya, tetap. Loh ini yang kemudian menjadi bahaya. Maka kalau mau jadi orang yang baik secara hakiki, benahi dalamnya ini. Jangan setiap nafsu syahwat bergejolak dituruti terus. Jangan setiap emosi terpancing diluapkan terus marahnya. Ya kalau begini kita bukan orang, ya. Kita itu ya serigala berdasi dan berjas gitu loh ya. Kita itu ya
babi yang rakus tamak hanya kemudian berwujud manusia. Dan Rasulullah mengingatkan, nafsu itu, kata Rasulullah, nafsu kita itu Pak, itu lebih rakus satu manusia dibanding dua serigala yang kelaparan. Jadi kalau ada serigala dua, bukan satu loh, serigala dua, sampai dua Rasul menyebut itu. Dua serigala yang kelaparan dibanding nafsu, kalau sedang liar, itu liaran nafsu kita, lebih liar nafsu kita. Manusia itu kata Rasulullah, kalau diberi dua lembah isinya emas, dia sih nyari lembah ketiga. Meskipun satu lembah itu dimakan 7 turunan tidak habis, ya saking rakusnya. Coba ketika ada diskusi, kenapa orang Indonesia ini banyak yang korup? Mungkin karena gajinya kurang besar. Nyatanya yang korupsi itu yang gajinya gede-gede malah, itu loh ya, yang gajinya gede-gede. Tidak ada, selama orang itu tidak menghentikan ketamakan kerakusannya, tidak belajar nahan mujahadah, tidak ada artinya semuanya. Pangkat, jabatan, gelar tidak guna. Mau doktor, mau profesor, mau jenderal, mau kiai, mau pendeta, mau apapun gelarnya, kalau orang itu tidak pernah serius mengendalikan hasrat keinginannya, dia makhluk buas yang bisa merekam siapa saja. Di situ. Jadi kalau kita jangan ketipu. Kalau orang itu tidak hebat di dalam melatih nafsunya, hasrat keinginannya tidak pernah dilatih dan ditundukkan untuk mengalah, ya nggak bisa. Kerakusan kita itu oleh para sufi diibaratkan sumur tanpa dasar. Mau diisi apa ya blang nggak selesai. Aslinya kalau ditanya siapa laki-laki yang nggak kepingin kawin lagi, ya gak normal. Kalau bisa ya kawin setiap ketemu perempuan, ya dikawini kalau bisa, gitu loh ya. Lah cuma ini kan bukan manusia kita nanti itu kalau begitu. Agama membatasi itu dan kita harus berlatih. Karena itu kata para ulama, tidak ada yang bisa membatasi kerakusan nafsu ini kecuali dua. Satu, qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Yang kedua, mati. Jadi kalau orang kepingin tenang hidupnya, terus dia tidak berani, tidak belajar menerima apa yang sekarang ini terjadi, apa yang sekarang ini ditakdir Allah untuk dirinya, ya mati ya wae, gitu. Mati saja sudah, gitu. Jadi kalau orang itu kepingin selesai urusan kegoncangan dirinya, terima dulu keadaan ini diterima, ya. Bahwa kita ingin berubah menjadi lebih baik lagi, monggo silahkan. Ya, tetapi tidak usah kecewa dengan segala keadaan yang ada. Betapapun kita menilai timbang daripada teman seangkatan saya yang paling parah, ya dibanding orang-orang yang lebih susah kan jenengan sih lebih baik, gitu loh ya. Jadi lihatlah ke bawah supaya kita tetap bisa qanaah, bisa nahan hasrat keinginan. Jangan terus-terusan dilampiaskan, ya. Nafsu itu kalau terus-terusan dilampiaskan bukan tambah bagus tapi tambah lemah. Akan ada waktu di mana kita tidak bisa nuruti apa yang kita inginkan. Pada saat itulah potensi stres akan muncul. Pada saat itulah depresi akan muncul, ya. Depresi akan muncul. Orang-orang yang tidak terlatih untuk menahan nafsu, mengabaikan nafsu, tidak nuruti nafsu, itu bahaya. Bahaya. Kenapa ada orang yang putus cinta, bunuh diri, stres sama suami, bunuh diri, stres sama istri, sudah bunuh diri, yaitu karena keinginannya tidak keturutan, terus tidak biasa latihan untuk tidak nuruti nafsu, sehingga kemudian langsung sampai pada kekecewaan yang sangat, sehingga gelap mata, gelap hati. Nah itu bahayanya. Begitu juga emosi, emosi kita ini sifat dasarnya
pemarah, pendendam tidak tahu batas. Kalau ini tidak diredam, bahaya sekali. Bahaya sekali. Sampai-sampai Ibnu Arabi itu membuat menjelaskan satu kisah yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani juga di dalam kitab Minhajus Saniyah. Dulu nafsu itu ketika diciptakan oleh Allah ditanya nafsu itu, man ana wa man anta, aku siapa, kamu siapa? Nafsu itu jawab, ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu. Coba. Jadi nafsu itu sama Gusti Allah aja ngelawan. Jadi kalau ada anak ngelawan bapaknya, ada murid ngelawan gurunya, ada karyawan ngelawan pimpinannya, itu biasa, Pak. Yes, itu aslinya nafsu itu. Wong Gusti Allah aja dilawan, apalagi cuma orang tua. Nah itu, sehingga kalau tidak dididik, bahaya nafsu. Terus bagaimana cara mendidik nafsu ini? Mendidik nafsu itu kata para ulama ada 3 yang mendasar. Nanti jika ditambah 1 lagi jadi 4. 3 itu apa? Allah ta'kula illa indal faqah, wala tanama illa indal ghalabah, wala tatakallama illa indad darurah. Pertama, jangan makan kecuali lapar. Ya, orang yang terus-terusan kenyang itu perasaannya tumpul biasanya. Tidak bisa berempati, tidak bisa simpatik. Tenaganya banyak, kalau misalnya dia marah itu bahaya, ya, bahaya. Yang kedua, wala tanama illa indal ghalabah, jangan berkepanjangan tidur malam, ya. Kalau tidak ngantuk jangan tidur. Terus jangan seluruh malam dipakai tidur, bangun malam. Wala tatakallama illa indad darurah, jangan banyak omong, jangan banyak bermedsos, ya, batasi itu. Kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya itu batasi. Ya, orang yang banyak omongnya, meskipun banyak ibadahnya, itu seperti air hujan yang jatuh, banyak air tergenang di mana-mana, dalam waktu singkat ngeresap habis. Jadi kalau ada orang ibadahnya banyak, wiritannya banyak, ngajinya banyak, itu ngomongnya banyak, ya begitu, itu pahalanya ngabar, hilang, ya, hilang. Jangan lihat orang-orang alim, kiai-kiai khos kita, tidak banyak ngomong. Kalau tidak penting-penting, kalau tidak sedang ngajar, ya tidak banyak ngomong, ya. Kalau nggak ada perlunya. Orang jadi kalau dirumuskan, mujahadah dasar itu ada 3. 1, sedikit makan. 2, sedikit tidur malam. 3, sedikit bicara. Okay. Qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam. Sedikit makan, sedikit tidur malam, sedikit bicara. Ditambahi 1 lagi oleh ulama, qillatul anam, sedikit bergaul dengan orang yang tidak membawa kepada kebaikan. Ini penting, karena kita itu tergantung kawannya. Kawannya tidak benar terus, ya repot. Jenengan pingin sholat jamaah zuhur, temennya pingin ngajak jalan, itu bisa kalah nanti sholat zuhur itu jalan jadinya. Jadi 4 ini mujahadah dasar. Kalau kita kepingin anak kita bagus, ini dilatih 4 ini, dilatih. Kalau orang sedikit makan berarti akan panjang laparnya, kuat laparnya, banyak puasa sunnahnya, banyak. Puasa sunnah tidak kuat, ya yang penting jangan kenyang. Tapi lapar tidak kuat, ya udah yang penting jangan kenyang. Kenyang itu tertentu saja, misalnya kenyang itu siang hari karena pekerjaan berat, ya udah tidak apa-apa kenyang. Nah, tapi nanti malam tidak usah kenyang, secukupnya saja. Ya, mungkin sarapan harus kenyang, ya sudah sarapan sama makan siang saja kenyang. Kenyangnya batasnya as-sab'u asy-syar'i, kenyang yang masih diizinkan syariat, jangan kekenyangan. Tapi kalau kepingin benar jadi orang alim itu harus kuat lapar. Tidak ada orang alim tidak kuat lapar, ya.
harus kuat lapar. Kata para ulama, lapar itu mendung bagi jatuhnya hujan hikmah. Jadi orang kalau kepingin dapat hikmah, ilmu yang tidak dipelajari dari Allah, itu harus kuat lapar. Harus kuat lapar. Ya. Bahkan para ulama mengatakan dari 4 tadi itu Pak, kalau harus dipilih yang didahulukan untuk dilatihkan supaya nafsu orang cepat terkendali, itu lapar. Lapar. Wa quddimal ju' ala ghairihi li'annahu mu'dhamul arkan fit thariq. Ulama mendahulukan lapar itu sebagai cara untuk mendidik nafsu karena dia dipandang soko gurunya dari pendidikan karakter di dalam Islam itu. Ya. Pendidikan karakter di dalam Islam itu. Para ulama bahkan mengatakan begini, jenengan lihat bagaimana para pawang menundukkan binatang buas. Ya, bagaimana polisi kita yang pawang, anjing, pelacak, itu kan awalnya binatang buas itu. Semakin buas itu biasanya mereka semakin senang. Karena nanti kalau sudah tunduk, wah itu menjadi pemburu yang hebat, ya, pemburu yang hebat. Terus caranya biasanya bagaimana? Dilaparkan, dilaparkan. Nanti kalau sudah lapar, terus dia nurut. Jenengan pernah punya kucing? Kucing itu kalau lagi kenyang, baru mau kita pegang, enggak mau dia, lari-lari terus. Tapi coba kalau lapar, datang terus ke kita, terus bulet aja terus, bulet. Jadi nafsu itu begitu aslinya. Kalau sudah lapar nurut. Lihat suami kalau sudah lapar ke istrinya, nurut. Disuruh apa aja mau. Lihat istri kalau sudah ada maunya ke suami, nurut. Jadi orang itu kalau lapar nurut. Orang itu kalau lapar nurut. Kalau kenyang nggak nurut. Nggak nurut. Makanya pimpinan itu kalau pandai memperhatikan anak buahnya yang lapar, pasti nurut itu. Anak buah itu akan nurut. Karena dia bisa pegang perutnya yang sedang lapar itu. Jadi lapar itu teknik untuk menundukkan nafsu. Kalau saja manusia itu bisa baik nafsunya tanpa lapar, pasti kita tidak wajib puasa Pak. Fakta bahwa 1 tahun kita harus berlapar-lapar selama 1 bulan menunjukkan bahwa nafsu kita tidak akan pernah bisa baik kecuali dilaparkan. Maka kita itu ada menu lapar nasional, lapar internasional, lapar seluruh dunia. Umat Islam itu bareng-bareng lapar selama 1 bulan dalam setahun. Kenapa? Supaya orang Islam stabil. Ya, supaya orang Islam stabil emosinya, stabil ada hasrat keinginannya, supaya dia bisa kontrol. Terus apa yang dilakukan orang puasa coba? Puasa itu Pak, kata lainnya as-saum itu al-imsak. As-saum maknanya sama dengan imsak. Artinya nahan. Apa yang ditahan? Keinginan. Jadi puasa itu nahan makan, nahan minum, nahan hubungan suami istri. Yo ini namanya nafsu. Berarti puasa itu latihan nahan nafsu. Berarti puasa itu mujahadah namanya. Mujahadah. Cuma kalau cuma puasa Ramadan tok ya berarti mujahadahnya mujahadah dasar. Ya tidak ada tambahan-tambahan. Makanya Rasulullah ngajari kalau bisa ya, seminggu itu selalu dikontrol nafsu syahwat kita itu. Kontrol Senin, kontrol Kemis, kontrol Senin, kontrol Kamis. Senin Kamis dikontrol terus nafsu ini. Insya Allah bagus. Ya, insya Allah bagus. Tapi kalau orang tidak pernah ngontrol, tidak pernah nahan, ya itu yang bikin ruwet ya. Itu bikin ruwet.
Itu pertama puasa. Lah yang kedua itu sedikit tidur malam. Sedikit tidur malam. Para ulama ahli thariqah, ahli tasawuf, beliau itu mengatakan begini. Seringkali yang membuat batin kita itu tidak bisa mengenali makna-makna, tidak bisa terbuka hijab ghaibiyah, itu karena dominannya unsur anasirul arba, 4 unsur pembentuk materi jasad kita. Al-ma' wal hawa wan nar wat turab. Unsur tanah, unsur udara, unsur air, unsur api. Lah anasir arba ini, 4 unsur ini paling bagus cara menghancurkannya, menghancurkan pengaruhnya ke batin itu dengan qiyamul lail, ya, sholat malam. Dan sholat malam itu banyak barokah-barokahnya, nanti satu hari kita bahas khusus bab sholat malam, ya. Begitu juga tentang persoalan lapar dan penyucian nafsu, nanti kita bahas secara khusus poin-poinnya. Sekarang secara general dulu. Maka penting sholat malam itu, ya, untuk menajamkan batin, menguatkan batin di hadirat Allah, ya. Yang ketiga taklilul kalam, sedikit bicara. Nah, orang kalau sedikit bicara maka dia akan banyak tafakkurnya, banyak mikirnya. Jenengan amati, semua kemaksiatan itu bermain dalam logika dangkal. Semua orang yang jatuh kepada maksiat biasanya tidak mampu berpikir dalam. Lupa dia mau bunuh orang itu udah mikir lama tapi gak dalam. Tapi kalau dia mikir dalam, ini terus nanti terusannya bagaimana? Kalau anak-anaknya marah ya apa? Kalau keluarganya marah gimana? Kalau saya di pengadilan terus bagaimana? Anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Nggak jadi bunuh. Nggak jadi bunuh. Belum mikir sampai akhirat, di alam kubur bagaimana, di alam barzah bagaimana. Kalau semua pembunuh itu pikirannya dalam begini, nggak ada orang bunuh, Pak. Ya. Ada orang mau selingkuh, pasti mikirnya singkat-singkat, nafsu bergejolak, kepingin sana seneng jadi, nggak mikir. Ini kalau sampai ketahuan atasannya kayak apa, ini kalau ketahuan teman-teman kayak apa, rusak keluarganya, rusak keluarga dia, hancur semua, karir rusak semua, rusak. Coba kalau orang mikir panjang, mikir dalam, nggak jadi, nggak jadi. Jadi setan itu cuma bisa bermain dalam logika dangkal. Maka setan itu susah ngerusak orang yang pikirannya dalam, itu repot. Karena dia runtut, dianalisis, hati-hati. Ya. Ada entah ulama, entah habib, terus main dalam logika dangkal, itu biasanya tipu-tipu setan. Ya. Kalau orang itu benar, itu pasti dia akan dalam. Pasti akan dalam. Kita pikirkan dalam-dalam, benar itu memang dari Allah, ya. Dari Allah. Maka orang yang sedikit bicara banyak mikir. Yang kedua, orang yang sedikit bicara itu banyak zikirnya, banyak wiridnya, banyak ngajinya, banyak baca kitabnya, banyak taklimnya. Loh itu. Begitu tidak banyak bicara, ngaji terus. Begitu tidak banyak bicara, zikiran terus. Begitu tidak banyak bicara, banyak baca buku, banyak meneliti. Loh, tidak banyak bicara. Akhirnya tambah produktif, tambah bagus. Tambah produktif, tambah bagus. Banyak ibadahnya, makanya orang-orang ahli mujahadah itu banyak ibadahnya, akhirnya banyak ngajinya, banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak wiridnya. Yaitu yang menyebabkan akhirnya dia kebuka pintu-pintu ibadah. Kata Syekh Nataillah begini, tanawwu'u ajnasil ibadat litanawwu'i
litanawwu'il waridatil ahwal. Tanawwu'u ajnasil ibadat litanawwu'il waridatil ahwal. Beragam macamnya jenis-jenis ibadah itu karena Allah menyiapkan berbagai nutrisi batin pada macam-macam ibadah. Seperti badan kita yang butuh berbagai jenis gizi, nutrisi, mineral dalam berbagai makanan. Sehingga Allah bentuklah dalam kehidupan ini, Allah wujudkan makanan macam-macam. Dan Allah tahu bahwa kita itu bosenan, sehingga Allah rupakan macam-macam. Ya. Sekedar vitamin C, kita itu butuh vitamin C, itu butuh. Allah tahu bahwa kita ini butuh vitamin C dan kita bosenan. Sehingga Allah buat ada jeruk, ada belimbing, ada tomat, sampai cabai ada vitamin C-nya. Supaya kita ini terlayani kebutuhan nutrisinya itu loh. Maka ada orang yang mengatakan aku sudah penting begitu. Yang penting aku makan nasi sama tempe sudah. Ya terusin, badanmu lemah kalau cuma itu tok nutrisimu. Jadi kalau ada orang ngomong aku yang penting sholat, yang penting puasa wajib, sholat wajib udah. Ya kamu kayak orang makan nasi cuma makan tempe tok. Gitu loh ya. Kamu nak kepingin bakso tah? Qiyamul bakso. Kamu ndak kepingin karidok, sholat duha. Kamu memang ndak kepingin burger, pikiran. Terus kamu ndak kepingin buah, wiridan. Kamu ndak kepingin, ya itu semuanya macam-macam nutrisi. Di dalamnya ada nutrisi sendiri-sendiri. Maka jangan kemudian seperti orang yang ndak ngerti. Yang penting itu wiridan itu, subhanallah. Itu paling penting. Itu sama saja dengan orang mengatakan yang paling penting apel, yang lain tidak penting. Ya gak begitu. Masuk kamu makan apel tok? Ya tidak begitu. Kita itu ya butuh tomat. Betapapun kalau diadu face a face antara apel dan tomat, ya pasti menang apel. Tapi tidak mesti juga. Pada satu kondisi kita harus menang tomat. Kadang-kadang kalau mata kita yang agak blerengen, malah menang wortel gitu. Menang wortel, urusan rasa bisa kalah, tapi urusan manfaat. Loh itu loh Pak, kenapa ada wiritan itu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ngaji Quran, ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai macam-macam. Gitu loh. Kita itu diberi nutrisi batin yang Allah siapkan dalam berbagai macam ibadah. Kalau bisa jangan nolakan. Makan aja semuanya sudah. Ya. Ibadah-ibadah itu jalani. Ya sholat malam, ya zikiran, gitu ya. Ya sholat duha. Meskipun sholat duha 2 rakaat, tidak apa-apa cukup. Sholat malamnya 2 rakaat saja, tidak apa-apa. 3 rakaat witir, iya tidak apa-apa. Yang penting ada. Yang penting ada gizinya itu loh, biar tercukupi. Ya. Biar tercukupi. Sedekah, saya lagi banyak kebutuhan ini, sedekah barang sedikit, pokok yang penting tetap ada jalan semua ibadah ini. Loh kalau sholat wajib, kalau orang belajar akhlak tasawuf, urusan wajib udah selesai, nggak dibahas. Jangan bahas itu lagi, itu udah selesai. Kita lagi bahas keuntungan. Jadi jangan ngomong modal, selesai modal itu. Sholat wajib, puasa wajib, taat ke orang tua, istri taat ke suami, selesai itu wajib itu, tidak usah dibahas. Itu harus selesai, harus sempurna. Harus sempurna. Sekarang kita lagi nambah ibadah kita supaya bagus. Maka kalau panjenengan ingin lebih kuat ruhaninya, tambahlah zikiran itu. Jangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar saja. Tambah la ilaha illallah 100, astaghfirullahaladzim ya 100, sholawatan 100, kalau lagi longgar. Lah kalau tidak longgar,
ya turunkan jadi berapa. Kalau longgar, kalau lagi sibuk 11 saja. Wis 11 saja, la ilaha illallah 11, astagfirullah 11, sholawatan 11. Sibuk banget, ya wis 3-3. Ya, sholawatan 3, istighfar 3, la ilaha illallah 3 kali. Sibuk banget, ya ndak usah istighfar wis, la ilaha illallah sama sholawat. Sibuk banget, ya ndak usah sholawat, sudah la ilaha illallah tok 3 kali. Lu sibuk banget, masuk 3 kali sibuk banget. Jadi ya minimal orang itu kalau selesai sholat istighfarlah 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 langsung doa, minimal itu ya, minimal. Jadi itu yang akan terjadi ketika orang menyedikitkan bicara, sedikit main HP-nya. Tapi penelitian orang-orang sekarang Pak, anak-anak kita itu menghabiskan waktu 6 sampai 9 jam untuk bermain game gadget itu. Sia-sia. 6 sampai 9 jam itu. Waktu kita 24 jam. Kalau 6 jam, tidur 6 jam. Terus main game 6 jam. Coba, separuh umur kita sia-sia sudah. Ya separuh umur kita sia-sia, tinggal yang separuh. Separuh ini dipakai apa lagi? Ya. Masya Allah, hati-hati. Lah kalau 8 jam, tidur 8 jam, main game 8 jam. Aduh, 2/3 hilang, tinggal 1/3. Sepertiga mau nyari surga Firdaus di akhirat itu repot. Repot, jadi hati-hati ya. Jadi kita harus bisa hitung-hitungan. Yang berikutnya, yang ketiga, itu menyedikitkan kawan yang buruk. Kita ini tidak bisa terus tidak ketemu orang yang buruk, itu tidak mungkin. Walaupun kita sudah berusaha, ya tetap saja kita ketemu teman kita yang nakal, ya nggak usah ditemani. Ya ndak usah ditemani, maksudnya ndak usah diakrabi. Mosok terus gak nyapa, ya nyapa. Tapi ndak usah terlalu diakrabi. Kalau diakrabi bahaya. Kenapa? Karena akhlak itu nular tanpa kita sadari. Celakanya kebaikan kita biasanya yang akan tergerus, sementara keburukan dia nular ke kita. Ada orang biasa sholat 5 waktu jamaah, temennya jangankan jamaah sholat aja enggak, akrab banget sama itu. Ayo hitung-hitungan sama saya. Pertama sholat jamaahnya kedederan, lama-lama berani nyoba-nyoba gak sholat juga gitu loh ya. Ada orang kuat sekali jaga dari barang haram, makanan haram, kuat sekali. Temennya tukang makan barang tidak halal, rizkinya juga tidak halal, kok akrab terus sama itu. Loh Pak, orang itu dikasih makanan syubhat, langsung agamanya remeng-remeng, sudah tidak akan tegas lagi dia. Kalau kemarin mengatakan ini haram, ini haram, ini halal, jelas. Sekarang enggak. Ayo goda istri orang yuk. Kalau kemarin jangan haram, kalau sekarang gimana ya? Enggak, tapi memang cantik juga. Mulai begini sudah repot sudah kalau sudah begini ini. Ini kalau kena makanan haram, selesai Pak orang. Aslinya ngerusak orang itu gampang daripada memperbaiki. Ngerusak itu gampang. Jenengan buat minuman yang nikmat lezat, terus sama ngerusak minuman yang seger nikmat lezat, kan gampang ngerusak Pak, gampang ngerusak. Kalau ya jangan dilakukan, Kalau mau ngerusak orang alim itu gampang, kasih makanan haram sudah rusak Pak, tinggal nunggu waktu. Tidak ada orang yang berbuat haram kecuali didahului oleh makan makanan haram. Karena orang yang makanannya halal akan berubah jadi energi halal,
Energi halal tidak akan bisa dipakai untuk haram. Energi halal akan menuntut perbuatan taat halal. Tapi kalau orang kemasukan yang haram, makanan haram akan berubah jadi energi haram. Energi haram akan menuntut perbuatan haram. Maka tidak usah kaget kalau orang yang senang pezina itu pasti senang minum-minuman, pasti senang judi. Ya wis gandengannya. Terus jangan lihat kiai-kiai yang alim-alim, bagaimana ketatnya dia jaga makanannya supaya tetap halal. Dan orang kalau makanannya halal ndak ngantuan, fisiknya kuat kalau makanannya halal. Kalau orang makanannya haram, sudah kelakuannya maksiat, badannya akan rapuh. Badannya rapuh, penyakit bersarang di mana-mana. Jadi kalau begitu tidak ada gunanya makanan haram, tidak ada gunanya rizki tidak halal. Hati-hati. Oke, kalau kita kepingin benahi nafsu dengan benar. 4 itu harus kita lakukan. Kalau 4 ini tidak kita lakukan, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, sedikit berkawan dengan orang yang tidak membawa kehadirat Allah, tidak bisa Pak, kita jadi orang baik itu nggak bisa, ya, harus begitu. Nah kalau itu dilakukan, Pak, insya Allah setahap demi setahap kita bisa mengalahkan nafsu kita ini. Ya, kemudian nanti mujahadah ini namanya baru mujahadah dasar. Ya. Mujahadah dasar dalam rangka mengalahkan nafsu. Nah, ulama ada yang punya rumus lain. Kata para ulama begini, Abu Madian, kalau tidak salah Abu Madian, beliau mengatakan, la sabila ilal wusul illa mimbabil akbar, ay babil maut. Tidak ada jalan untuk bisa sampai ke hadirat Allah kecuali melalui gerbang terbesarnya. Gerbang terbesar tempat orang bisa ketemu Allah itu adalah al-maut, mati. Nggak bisa, kalau nggak mati nggak bisa. Lah terus, ya kalau kita kepingin wusul sampai ke hadirat Allah ya harus mati. Lah mati itu ada 2. Ada al-mautut tabi'i, ada al-mautul ikhtiyari. Ada mati alami, ada mati yang diusahakan. Mati alami, mati beneran. Orang kalau udah mati beneran ya pasti sampai ke Allah. Urusannya diterima atau tidak itu urusan lain. Yang kedua mati ikhtiari itu. Mati ikhtiari itu bukan bunuh diri, bukan. Ini cuma bahasanya saja. Yang dimaksud mati ikhtiari itu mematikan nafsu. Mematikan nafsu itu juga jangan salah paham. Ini istilah, bukan benar-benar dimatikan. Nanti kalau ini banyak orang yang belajar tasawuf keliru di sini ini banyak, Pak. Oh akhirnya mematikan nafsu tidak mau kawin. Oh akhirnya mematikan nafsu tidak mau pangkat jabatan. Akhirnya mematikan nafsu tidak mau materi. Akhirnya mematikan nafsu, tidak begitu. Lah kalau begini ya semua istri-istri kita marah kalau belajar tasawuf. Lah terus suaminya mati semua, ya tidak begitu. Yang dimaksud mati itu kepada orang yang bukan mahramnya. Mati nafsu kita kepada yang haram. Kalau kepada yang halal harus brigas, harus semangat, ya, harus semangat. Ya, makanya Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, semangatku mendatangi istri sama dengan semangatku mendatangi sholat. Loh begitu, itu barang halal, malah bisa wajib. Loh urusan wajib ya harus semangat gitu loh ya. Jadi tidak ada urusan orang menunaikan pekerjaannya wajib, ya harus semangat. Wah ini dunia, enggak, dunia apa? Kalau pekerjaan diniatkan karena Allah jadi akhirat. Ya jadi akhirat. Maka
Di sini ada 4 cara mengalahkan nafsu itu dengan teknik mati secara metaforis. Yang pertama disebut al-mautul aswad, mati hitam. Yang kedua al-mautul ahmar, mati merah. Yang ketiga al-mautul abyad, mati putih. Yang keempat al-mautul akhdar, mati hijau. Apa yang dimaksud mati hitam? Kalau kepingin ngalahkan nafsu, belajarlah kuat ihtimalul adha. Jangan cengeng jadi orang. Kalau kepingin jadi orang kuat, jangan cengeng, jangan ngeluhan. Yang kuat nanggung beban penderitaan yang berat, yang kuat nanggung beban hidup yang berat, yang kuat. Lihat para kesatria kita, lihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, bagaimana beban hidup yang mereka pikul. Tidak ada yang ngeluh, tidak boleh cengeng, tidak boleh cengeng. Nah, supaya nafsu itu tidak terus berkeluh kesah. Maka kalau ada orang keluh kesah terus, itu ciri-ciri orang buruk ya begitu, itu banyak keluh kesahnya. Terus capek, ini enggak ngono, suruh ini enggak bisa, wah kebanyakan alasan. Ini ciri-ciri orang yang enggak bagus di dalam pengelolaan nafsunya. Yang kedua, mautul ahmar, mati merah. Mati merah itu maksudnya apa? Kalau mau ngalahkan nafsu, jangan semua keinginan dituruti. Ya jangan. Ya sekali dituruti boleh, ya, tetapi jangan terus-terusan dituruti. Ya, karena kalau nafsu terus-terusan dituruti, kita jadi terpedaya oleh nafsu. Terpedaya oleh nafsu. Nah, terus bagaimana caranya ndak nuruti? Kasih yang sebaliknya. Aku kepingin makan siang ini gulai, ya udah makan aja soto. Aku kepingin minum es campur, ya udah minum aja teh manis. Aku kepingin minum teh manis, ya udah minum aja es jeruk. Pokoknya bolak-balik. Ya, nafsu itu dibolak-balik. Biar kita kebiasaan menundukkan nafsu. Aku itu enggak bisa makan kalau enggak hangat itu. Mulai sekarang dihancurkan. Bilang ke istrinya, kamu kalau beri makan apa itu nyiapkan makan, enggak apa-apa meskipun dingin. Terus pasti protes itu lidah kita, itu beri makan, enggak enak. Itu jangan keluar kalimat apa-apa, marahi diri sendiri. Kamu itu enggak usah banyak ngomong nafsu. Ini makanan halal. Rasulullah enggak pernah mengeluarkan hadis makan harus hangat-hangat, itu enggak ada. Kamu jangan buat aturan sendiri kamu. Saya ini muridnya Rasulullah, yang penting halal makan. Lu harus begitu. Nanti enggak rewel Bapak. Bisa makan apa saja, yang penting halal. Bisa tidur di mana saja, enggak harus begini begitu. Bisa pakai pakaian apa saja, bisa naik mobil apa saja. Kalau sudah begini enak jadi orang itu. Enak. Bisa nikmat dalam keadaan apapun, dimanapun. Enggak repot jadi orang. Tapi kalau orang ketuntut nafsu, stres gak karuan Pak, stres terus. Yang ketiga, itu mati hijau, atau mati hijau dulu dah. Mati hijau itu kalau kepingin mengalahkan nafsu, meskipun uang kita banyak, jangan dituruti branded terus. Nafsu itu harus direndahkan dengan pakaian sederhana, peralatan sederhana. Ya. Meskipun kita bisa beli baju jutaan, ndak sesekali tak kasih kaos harga 15.000, kapok mau kapan. Itu harus kita begitukan. Ya, supaya nafsu itu enggak sombong. Meskipun kita punya mobil bagus, sekali-kali ya naik sepeda motor, naik kendaraan umum, supaya nafsu enggak sombong. Supaya enggak sombong. Kalau kita terus-terusan pakai perlente, pakai waduh, nanti kita enggak jadi diri sendiri. Ya, kita sudah jadi hamba budak dari peralatan, budak branded.
Nanti kalau enggak dapat yang branded terus minder, stres. Lu apa-apaan orang begini ini. Sayyidina Umar bajunya tembelan 14, 12. Nyatanya ya enggak ganggu apapun dari reputasi seorang Umar. Itu ya. Tapi nanti kalau sudah kuat pakai pakaian sederhana, hati-hati. Biasanya orang kalau kebiasaan sederhana terus kaget kalau dikasih pakaian mewah. Terus jadi minder, ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga, kita ini harus siap pakai baju murah ya monggo, dipakai baju yang mewah, ya ndak sombong. Ditempeli barang murah ndak minder, ditempeli barang mewah ndak sombong. Nah itu sudah jadi nafsunya, keren kalau sudah begitu. Terakhir mati putih, ya, ngalahkan nafsu dengan cara mati putih, banyak puasa tadi, ya, banyak lapar tadi. Maka kalau ini kita lakukan, fa insya Allah kalahkan nafsu itu gampang. Menundukkan nafsu di hadapan Allah dengan memperbanyak ibadah itu akan mudah. Ya insya Allah pada ngaji berikutnya baru kita lanjutkan pembahasan tentang mujahadah nafsu ini. Saya masih harus bahas ini di tema berikutnya nanti. Ini baru pengantarnya. Ya, saya kira ini mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dijadikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan. Cukup? Ya, saya kira sementara cukup ya. Baik, kita berdoa bersama. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعاد بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخر وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد مع يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لم ينفعنا واجعلنا محسن وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا عز سادنا يا الله سلمنا من كل بن وسوء القدر والامراض والاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.